Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar suaranya menggelegar, membahana, melazwardi, menggoncangkan arsy-Nya Allah. Bersama-sama salam jawab dengan semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat keberkahan untuk Anda semuanya. Amin. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'du. Qala ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadah idza ta'arafa laha intalafa wa ma tanakara laha ikhtalafa. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Ada yang ceramah sendiri ya. Alhamdulillah, siang hari ini hari yang ke-19. Betul ya? Allah pertemukan di masjid yang megah, masjid kebanggaan Bank BTN, masjid yang insya Allah menjadi jalan kemuliaan bagi para jamaah dan nasabah. Kencang ya ngomongnya. Masjid yang insya Allah menjadi jalan kemuliaan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Sekarang saya tanya apapun jawabnya alhamdulillah. Apa kabar ayah bunda semuanya? Bahagiakah hari ini? Sehat? Masih puasa kuat? Sampai hari terakhir Ramadan insyaallah. Semoga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, dan dosa-dosa yang lalu Allah hapus, Allah ampuni. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terutama bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa taat dan mendapat syafaat masuk al-jannat. Amin. Dan masuk jannatnya bersama-sama, bersama satu rombongan, satu majelis, satu keluarga, bersama-sama. Sudah Allah janjikan, ya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu dimasuki. Siapa masuk? Mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dimasuki oleh orang-orang soleh. Siapa mereka itu? Kalau keluarga, dia langsung ke bapak-bapak mereka. Bapaknya bapak, kakek. Bapaknya kakek, apa namanya? Buyut. Bapaknya buyut, canggah. Bapaknya canggah, udek-udek. Bapaknya udek-udek, apa namanya itu? Jarum siwur. Sampai kita nggak tahu ke atas. Terus siapa lagi? Wa azwajihim, istri-istri mereka. Jadi yang punya istri 4, kiri kanan depan belakang.
beriringan dan samping kiri kanan. Yang cuma satu, tangan kanan megang, tangan kiri nganggur. Jadi kalau bisa minimal 2. Jadi kiri kanan pegang istri. Amin. Berani nggak? Ngapain nggak berani? Duitnya banyak nggak berani. Siapa lagi? Wa dzurriyyatihim, anak keturunannya. Siapa itu? Anak sendiri. Kemudian anak punya anak namanya cucu. Cucu punya anak namanya cicit. Cicit punya anak. Terus ke bawah. Kalau Jawa itu ada hitungan 7 ke atas cukup bawah. Itu dibawa semua. Tapi syaratnya satu, soleh. Sebelum soleh beriman. Nah syaratnya 2 ini otomatis dia masuk surga. Dan Ramadan ini mengajarkan jadi orang yang soleh. Apa itu soleh? Soleh atau solihun itu artinya adalah adil, artinya baik, artinya albir, artinya adalah di jalan Allah. Maka orang soleh ini adalah siapa mereka ini? Yaitu as-sabirin, orang-orang sabar. Yang kedua asy-syakirin, orang-orang syukur. Kemudian wal qanitin, orang-orang taat. Siapa lagi? Wal munfikin, orang-orang sedekah, yang infak. Lalu siapa lagi? Wal mustaghfirin, dan dia mohon ampun. Nah, orang-orang ini disebut soleh. Maka orang soleh dari golongan orang beriman ini dengan kesabarannya akan masuk surga. Dan masuk surga, begitu masuk di pintu-pintu, malaikat menjaga dia. Sudah menjaga, silakan masuk, silakan masuk. Dan ucapan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera, ayo masuk. Karena ini adalah kamu orang baik dan kamu orang yang sabar. Mengajak keluarganya untuk sholat, mengajak keluarganya untuk puasa, mengajak istrinya untuk sholat, untuk puasa, menjaga kehormatan dan taat pada suami, mengajak anak-anak yang berpendidikan baik, mengantarkan dia dengan sabar sampai dia pendidikan tinggi, lalu menikahkannya. Kalau anak perempuan cuma 2 Pak, didik dengan sabar dan nikahkan dia dengan orang baik, cukup. Maka dia menjadi penghalang masuk neraka bagi orang tuanya. Jadi jangan dikira didik anak nyekolin tinggi-tinggi itu nggak ada manfaatnya. Demi Allah, dia menjadi penghalang ke neraka. Bahkan di dunia, anak-anak ini kalau soleh, orang tua udah meninggal lalu disiksa oleh Allah di kubur, anak ini istighfar untuk orang tuanya. Malaikat bersama Rasulullah, malaikat Jibril bersama Rasulullah melihat keadaan di barzah. Allah memberi kesempatan waktu Mi'raj itu melihat surga, neraka dan barzah. Diperlihatkan di hadapan Rasulullah. Ada orang yang digebukin, ditendang, dipecut. Nah ini ada orang digebukin, remuk, utuh lagi, digebuk lagi, remuk, merintih, menangis, digebuk lagi, terus berulang-ulang, gak berhenti-berhenti. Tiba-tiba tangan malaikat ngangkat, kok berhenti terus? Ternyata apa? Ditanya sama orang yang digebukin itu, ya malaikat, lima takifu min darbi. Malaikat, kau berhenti mukul saya? Malaikat menjawab, kaifa adribuka wa walatuka yastaghfirulaka. Bagaimana saya mukul kamu, menyiksa kamu, anakmu istighfar untuk kamu. Masya Allah, anak yang bisa istighfar, ini anak-anak yang soleh. Dan Rasulullah jelaskan, orang yang mati putus dari dunia segala amal ini selesai. 3 yang terus masih hidup, yang berjalan terus. Apa itu? Ilmu yang manfaat, jariah yang terus. Waktu dunia dia berjariah, bersedekah untuk bangunan, untuk manfaatan umat dan seterusnya. Lalu doa anak yang soleh. Jadi pastikan anak kita soleh. Ustaz susah, jangan mau susah, bisa. Karena kewajiban kita mendidik dengan baik, dengan sabar.
jadinya urusan Allah. Jadi nggak dituntut lagi. Kau jadikan apa anak kamu? Jadi anak soleh ya Allah, tapi saya nggak tahu jadinya seperti apa. Kau punya uang untuk apa? Untuk siapa? Uang yang kamu dapat dari mana? Lalu untuk anak-anakmu. Kalau dari korupsi, hancur anak-anaknya. Makan neraka tiap hari. Pakaiannya pakaian korupsi, mobil korupsi, semua korupsi. Begitu haji, korupsi semua. Maka apa? Kata malaikat, la baik, wala sadai. Bukan. Kamu kesini bukan untuk panggilan Allah. Bukan. Kamu bukan mengundang Allah. Bukan. Malaikat menjawab begitu. Dan lihat orang-orang yang ngambil uang rakyat, maka hidup anaknya lihat hancur, perangainya, akhlaknya kacau. Maka ayah bunda yang sudah terlanjur minta ampun kepada Allah, kembalikan diam-diam, transfer ke kas negara. Walaupun ketahuan juga nama siapa muncul, kembalikan saja diam-diam, atau balikan ke rakyat. Minta ampun, malah takut ketahuan malu, ya udah kembalikan, bagi-bagi aja, niat karena Allah, dah misalnya kayak gitu. Terus yang udah dimakan bagaimana? Bertaubat, ya Allah, hamba telah ngasih makan kendaraannya, makanya taubat. Yakin diterima oleh Allah. Kata Rasulullah hadis qudsi, Allah berfirman, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah law amiltumul khotoya hatta malatis sama thumma aridtum fatallahu alaikum. Orang yang bertobat dari segala macam dosa sebanyak apapun, hatta malatis sama, sampai ke langit dosanya, thumma nadintum, lalu dia menyesal, menangis, mengadu kepada Allah, innama ashku bathi wa husni ilallah, aku hanya mengeluh, mengadu, menyampaikan urusan kepadamu ya Allah, dan aku hanya khawatir padamu. Innama ashku bathi wa husni ilallah, itu doanya Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Mata buta karena sedih, husn. Lalu Allah ampuni dan menjadi anak yang menjadi anak soleh, menjadi orang hebat, jadi menteri raja di Mesir, Yusuf alaihissalam. Connect Pak, hati jiwa ini kepada anak tuh connect Pak. Hajar dengan Ismail connect Pak. Ismail di mana letakkan di pinggir Ka'bah, sementara ibunya mencari air di Sofa Marwah. Jauh itu Pak. Kita jalan naik dulu baru ke Sofa. Saya itu bolak-balik. Ya, letakkan sendiri si bayi bocah masih merah. Tapi Allah konekkan doanya, usahanya emak, jalan 7 kali bolak-balik. Berarti Pak, ini adalah inspirasi untuk kita, berikan untuk kita, edukasi untuk kita, biar untuk kita nyari itu 7 kali banyaknya, dan Allah hasilkan 7 kali. Itu rezekinya di kaki anak itu. Anak bapak mungkin di Australia, mungkin di Mekah, Madinah, dia belajar di Mesir, di Aljazair, dia belajar tugas karena ada beasiswa. Emak bapaknya di sini, tapi doanya nyampe, anaknya pinter, Ustaz Abdul Somad, emaknya tidak pernah luput baca Yasin, istighfar, sholawat. Pulang ke negara Indonesia, sukses. Sampai hari ini belum ada yang mengalahkan secara keterkenalannya. Setelah itu Ustaz Hidayah, yang lain-lain, Masya Allah. Dan hartanya berlimpah, itu hasil YouTube-nya itu disumbangkan semua. 500 juta. Allah karim. Itu hasil ucapan emaknya. Dan itu surga bagi emaknya di dunia. Maka kita ciptakan, tanda kutip, kita edukasi anak-anak sampai dia jadi dengan doa dan ikhtiar kita. Dan ke surga bareng-bareng nanti anak itu ngajak orang tuanya ke surga. Anak-anak itu nanti nanya, ya Allah, mana ayah saya, mana ibu saya, ke surga nggak ada. Saya masuk surga kan saya doa ibu saya, doa bapak saya, kok di surga nggak ada ya Allah. Dibukakan tirai, ternyata bapak ibunya masih di
lelepin di neraka, belum selesai urusan dosanya, belum bersih, tapi karena anak istighfar, anak Al-Quran, Masya Allah, nanya tiba-tiba itu naik ke surga. Orang tuanya naik ke surga. Ya Rabb, anna lihati wa Rabb kami, hamba masuk surga seperti ini. Dengan apa? Kata Allah, bistighfar waladikalaka. Di tempat lain, orang tua yang lain, inna waladakum yaqra'ul Quran. Sungguh anak kalian berdua baca Al-Quran di dunia. Baca Al-Quran di dunia. Orang tua dapat pahalanya. Kenapa? Kita bisa ngaji, bisa ibadah, bisa sukses ini. Itu adalah 99% adalah hasil usaha orang tuanya. Kata Rasulullah, al-waladu min kasbi abi. Sekarang saya tanya, yang hadir ini, ya yang liatin saya atau yang liatin karpet nggak apa-apa, jawab aja kalau masih telinganya dengar dan punya mulut yang masih bisa ngomong, jawab saja. Semua jamaah ini anak bukan? Jawab dong yang masih hidup. Yang udah mati biar aja. Maksudnya tidur itu mati ya. Yang masih dengar, masih melihat, masih bisa ngomong, jawab. Anak semua bukan kita ini? Bapak ibu anak bukan? Kalau anak, apa yang bapak ibu persembahkan untuk orang tuanya? Orang tua cuma minta satu, doa. Dan doa yang terbaik ada di surah Al-Isra ayat 24, ada di surah Ibrahim ayat 41. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Isra 24. Ibrahim 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa ini menyebabkan orang tua masuk surga. Istighfar anaknya untuk orang tua masuk surga. Cepat, lebih cepat ditimbang tadinya dihamaskan neraka dulu. Begitu anaknya istighfar terus, ini tiba-tiba tadi masuk surga. Di barzah selamat, siksa berhenti, diselesaikan oleh Allah karena anak istighfar. Nah, pertanyaan saya, mau nggak kita masuk surga bersama keluarga? Yang ngomong mau, malaikat catat. Jawab. Mau nggak kita masuk surga bersama keluarga? Amin. Apa usahanya? Mudah. Mudah, katakan mudah. Kalau kita susah. Karena mudah itu adalah doa yang terbaik, doa yang paling baik. Yakin pada Allah dikabulkan. Jangan, oh nggak mungkin, ini susah. Mana zaman sekarang Bapak sudah menghina Allah. Yang bisa mengubah hati anak adalah Allah, mengubah hati istri bapak, mengubah suami ibu adalah Allah. Kita serahkan pada Allah dengan iringan doa dan ikhtiar. Ya Allah, anakku adalah hamba-Mu, anakku amanah-Mu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Ya Allah, mohon balikan hatinya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang lembut. Terus gak berhenti. Terlebih itu Ramadan kita berdoa. Karena Ramadan di bulan doa ayah bunda. Bulan doa kita nggak jarang disampaikan oleh Ustadz ya. Ada 5 ayat dalam Al-Quran tentang puasa Ramadan. Bulan Ramadan itu 183, 184, 185 tentang puasa, tentang rukhsah puasa, tentang turunnya Al-Quran, tentang takbiran, tentang id, sholat id setelah takbiran. Kemudian 186-nya itu tentang doa khusus. Uji budak watadai dadaan. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa, abal berdoa 3 kali itu serius Pak. Kalau panggilan pertama diabaikan, kedua pura-pura sakit, yang ketiga dijemput. Al-Baqarah 186 itu serius. Allah bilang uji budak wata, aku mengabulkan doa. Ad-da'i orang yang berdoa. Idza da'an, kalau dia berdoa. Dan itu ada rangkaian di dalam Al-Quran ayat tentang Ramadan. 187 tentang suami istri halal di malam hari. Kemudian memaafkan, mengampuni, iktikaf ada ya. Di besok hari Kamis cuma 1 itu iktikaf di sini. Itu ayatnya 187 Al-Baqarah. Terakhir tentang Ramadan ada 5 ayat. 1 tentang doa. Masya Allah.
Maka Ramadan bulan doa. Doakan anak-anak kita, doakan keluarga orang tua kita. Dan salah satu doa yang terhebat di bulan Ramadan adalah asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Sebelum terakhir waktu itikaf, Rasulullah ditanya Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku panjatkan?" Kul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena itu kepada Aisyah cuma satu. Maka katakan, Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun maha maafkan. Tuhibbul afwa, Allah mencintai memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan saya. Katakan itu Aisyah. Dan kita ikuti itu. Nah, kalau imam bareng-bareng sama-sama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mengapa pakai karim? Perintah Allah juga. Al-A'raf 179. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama yang bagus dan gunakanlah nama Allah yang bagus itu untuk berdoa. Jadi Allah perintah, jadi pakai ya karim, pakai ya mati, ya silakan. Tapi ulama sudah menetapkan ya karim. Kenapa? Mulia. Kita memuji Allah mulia biar memberikan kemuliaan pada kita. Kita cinta pada Allah, kita minta cinta, ya wadud urdudna, agar lembut, ya latif ultuftina, ya rozak, minta rizki, urzuk tanah atau urzukni atau urzukna, dan seterusnya. Kita boleh menyebut asma Allah dalam doa-doa itu, disambungkan depan atau belakang. Dan Allah contohkan banyak di ujungnya, ya arhamar rahimin, innallaha ghafurur rahim, ya Allah ampuni, dan ujungnya apa? Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi memuji Allah dengan asmanya. Alhamdulillah. Ada satu doa yang kita lupakan waktunya. Ada 2 ayat, 2 surah. Pendek-pendek. Saya bersih. Maaf. Saya semangat keringetan, kena dingin jadi muncul. Saya keringetan tapi dingin jadinya bersih. Jadi namanya alergi. Ayah mulai baik. Yuk mulai besok masih ada waktu nih. Ada doa terbaik yang diucapkan oleh kita, dan itu waktu sahur. Pertama surah Ali Imran ayat 17. Yang kedua Ad-Dariyat ayat 18. Di surah Ali Imran ayat 17 diawali dengan as-sabirin wal qanitin wal munfikin wal mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang sedekah, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Itu dijanjikan Allah masuk surga. Waktu sahur kapan Pak? Waktu sahur kapan Pak? Jawab, kapan waktu sahur? 1 jam, setengah jam, 4 jam sebelum subuh. Nah itu sempetin istighfar. Urutannya adalah itu di surah Al-Imran ayat 14, 15, 16, 17. Ayat 16, 17 itu syarat-syarat masuk surga. 14, 15, 15-nya masuk surga. Surga yang kemarin bawahnya mendapat bidadari yang suci terus, kemudian Allah ridho. 16-nya salah satunya adalah orang yang berdoa, Rabbana gfirli, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Istighfar dia. Ikuti yuk. Rabbana sama-sama. Innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Baca itu saat subuh, saat sahur. Siapa lagi? As-sabirin, orang yang sabar. Kemudian siapa lagi?
wal qanitin, orang yang taat. Kemudian siapa lagi? Orang yang benar, lalu orang yang sedekah, dan orang yang istighfar di waktu sahur. Lanjut ke Ad-Dzariyat ayat 18. Cocok banget ya. Di Ali Imran 17 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah. Dan pada waktu sahur mereka istighfar. Masih ada waktu berapa hari sahur kita? Halo? Sudah, hari ini 19 sampai maghrib udah 19 hari. Berarti masih ada berapa? 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah berapa tuh? Sekitar 10 hari lagi. Mudah-mudahan kita punya waktu tuh. Saat sahur sempetin, sebelum subuh sempetin istighfar untuk diri sendiri, untuk orang tua. Pertama, bacaannya waktu doa pada isya sepanjang malam itu tadi, syahadat dulu itu. Awalnya kafun. Kemudian waktu sahur tambahin ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaik. Kemudian orang tua dan kita semua. Rabbana ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni kami, kedua orang tua kami, orang mukmin pada hari penghisaban. Jadi istighfar kita lengkap. Siap? Mulai besok? Bilang siap-siap mulai besok? Sekarang bilang bisa. Istighfar setiap waktu sahur insyaallah. Bilang bisa. Sama-sama. Ini afirmasi. Istighfar setiap waktu sahur insyaallah. Dilanjutkan sahur Ramadan, tetap istighfar setelah waktu sahur insyaallah. Walaupun kita asar waktu sahur istighfar. Istiqomah istighfar waktu sahur insyaallah. Bilang bisa, yang semangat Pak. Istighfar waktu sahur insyaallah. Setelah Ramadan istighfar terus insyaallah. Istiqomah istighfar waktu sahur insyaallah. Yakin? Bilang bisa. Yakin? Bisa, akan terjadi. Dan diingat-ingat itu. Nah sekarang keluarga kita bawa ke surga. Bagaimana? Nih syaratnya terakhir. Jam 1 kurang 10 menit ya. Surahnya atur Pak. Surah 52 ayatnya adalah 21. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim wa dzurriyyatihim. Orang yang beriman lalu mengajak siapa itu? Dzurriyyatihim, keluarganya, anak keluarga diajak ke beriman biimanin, lalu Allah katakan alhaqna, kami pertemukan mereka, dzurriyyatihim, keluarga mereka di surga. Allah pertemukan. Jadi sesungguhnya kalau kita mewariskan iman lalu soleh, dia bertemu dengan kita, kita bertemu dengan dia. Siapa itu? Kita dunianya orang tua kita, orang tua dunianya orang tuanya kita lagi. Terus lalu kita punya anak istri ke bawah, mantu terus ke bawah, itu dunia kita. Kita ajak, tahu-tahu di surga ngumpul. Lalu kita ngumpul apa enggak? Kita juga ngumpul. Gimana caranya? Apa Allah berkata? Rasul bersabda, berfirman. Allah berfirman, Rasul bersabda. Allah berkata begini firman-Nya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah mengantarkan orang-orang bertakwa yang ahli puasa, yang ahli zikir, ahli baik ke dalam surga secara bersama-sama, rombongan. Nih dari pojok sana nih, nanti bareng, ya nggak kelihatan istrinya juga bareng nih. Kalau ngaji di sini, sana nggak kelihatan, yang tidur juga bareng. Kenapa? Semajlis sama saya. Nanti saya tanya, ya Allah, itu yang ngaji di Al-Ihsan,
Masjid Al-Ihsan BTN ya Allah di lantai 5445 ya Allah. Saya nggak lihat dia, tapi dia lihat saya, mendengar suara saya. Dia tekun mengikuti dan mengamalkan. Satu aja itu istighfar aku sahur. Lalu mengajar anak-anak dengan baik, dengan sabar, menikahkan dia dengan segera. Kalau udah waktunya, ada jodohnya, dan jodoh itu kita minta, kita beli, kita ambil, kan kita beli. Mana mereka ya Allah? Tuh di sana masih di bawah. Udah surga juga masih di bawah. Lalu angkat. Saya diizinkan oleh Allah untuk membawa ayah bunda ke surga yang saya tempati bersama orang-orang soleh sebelumnya. Alhamdulillah. Atau bapak duluan yang di surga yang paling tinggi, atau yang masih di dalam neraka, itu diangkat. Rasul bersabda, al-arwah junudun mujannadah idza ta'arafa la intarafa. Ruh-ruh itu yang kamu kenal, suka bersama, kamu lihat dia lihat kamu cintai dia cintai kamu. Ribet. Kamu cinta dia cinta kamu, bersama. Intarafa, kamu ajak, kamu bareng-bareng. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Berita baik ini alhamdulillah. Wa syukru lillah. Bisa jos, asyik, jos. Keren. Terakhir. Ada pertanyaan nanti? Boleh ya? Jam 1. Kalau mereka sudah soleh, dia beriman, beramal soleh, Pak, jaminan hidupnya itu dijamin oleh Allah. Baik. Balasan juga baik. An-Nahl ayat 97. Ini sering saya sampaikan. Kita soleh, tentu beriman, amal soleh, itu dijamin hidupnya baik. Jadi nggak perlu korupsi untuk jadi orang kaya. Lihat, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah, orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia beriman kepada Allah, dia yakin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami jadikan hidupnya baik. Baik hidupnya, baik, mulia, kaya, berkah. Nggak usah iklan dinaik-naikin tuh kayak di bank lain ya, di Jawa Barat, bagian paling barat, samping rumah saya, yaitu Banten. Ya kan, yang ngambil iklan, saya nggak ngomongin dia kan. Nah itu sampai 200 miliar coba untuk iklan doang. Ditangkap 5 orang tuh. Teman-teman sekalian, jangan hidup cuma sebentar. Kalau nyuri uang rakyat itu se-Indonesia, se-negara itu, dia mencuri mereka. Kalau ngambil punya orang cuma orang itu. Tapi ini kalau institusi itu kan se-Indonesia. Kalau saya Jawa Barat, se-Banten. Kalau itu adalah institusi negara, BUMN, se-Indonesia rakyatnya. Dan itu gak ridho mereka, habis, gak kelar-kelar ini siksanya. Maka yang terlanjur sekali lagi bertobat dan kembalikan. Diam-diam saja, gimana caranya? Ngadu sama Allah. Pasti baik kata Allah. Dan di akhirat Allah balas lebih baik dari apa yang dikerjakan. Ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah balas lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Alhamdulillah wa syukru asik jos. Oke. Itu penutupnya. Silakan kalau ada yang mau ngobrol, dialog. Sebelum kesana sambil buka handphonenya, bisa lihat di YouTube Dai Asyik Official. Dai Asyik, ASYIIK, I-nya 2, Asyik. Tolong disedekain dengan subscribe, like dan komen. Yuk juga di share. Banyak ceramah saya di situ, udah ratusan. Silakan menanya, Ustaz Tajud. Baik, para jamaah yang berbahagia, kita sudah simak kajian kita pada saat ini.
sudah masuk surga sekeluarga. Apakah ada yang akan bertanya atau ada yang belum jelas? Mau diulang lagi? Diulang lagi. Atau sudah paham semua? Insyaallah masuk surga semuanya insyaallah. Udah nunduk semua, udah paham. Alhamdulillah. Terima kasih, kita doa mudah-mudahan siamnya Allah terima, qiyamnya Allah terima, dan tolong 10 malam terakhir jangan lewatkan di masjid aja, jangan banyak tidur. Kalau mau tidur itu di masjid dengan duduk zikir, jadi sepanjang tidurnya dianggap zikir. Nggak usah bawa bantal, guling, kasur, nggak usah, itu niat tidur. Jadi zikir, baca Al-Quran, tertidur itu nikmat sekali. Maka sepanjang malam dianggap ibadah. Dan pastikan man qama lailatul qadr imanan ihtisaban ghufra ma taqaddama min dambi. Orang yang qiyam di waktu Lailatul Qadar, dan itu ada di 10 malam terakhir. Jadi jangan berhenti Pak malam terakhir, jangan pilih yang ganjil-ganjil. Semua tabras. Kenapa? Karena itu semuanya potensi ganjil. Ya tanggalnya berselisih. Saya malam ini tanggal 21, besok 21. Jadi tiap malam 21 terus. Maka Rasulullah global, ambil 10 terakhir dan pilih khusus yang ganjil. Nah, yang kalau sekarang kita udah bingung, Arab Saudi sama kita beda, maka tiap malam aja aman, ketemu pasti. Ngapain tuh? Ibadah malam. Ngapain tuh? Qiyam, yaitu menghidupkan malam dengan ibadah. Lalu Al-Quran dibaca. Al-Quran dia ngomong begini Pak, mana'tuhu ay Rabb, mana'tuhu binaum al-lail. Ya Rabb, aku tak mencegahnya hambamu itu tidur di malam hari, matanya melotot baca Al-Quran, ngantuk wudhu, sholat terus. Fasyafi'ni bihi, berikan saya ya Allah, memberi syafaat kepada mereka itu. Kata Allah Pak, fayashfa'an, kalian berdua puasa dan Al-Quran, berikan syafaat. Masya Allah. Maka usahakan, kita udah tahu ilmunya sekarang, usahakan ajak keluarganya ke masjid-masjid yang ber-AC, enak, yang dia ada panitia, rame-rame, itu termotivasi. Begitu ngantuk, kita wudhu lagi, sholat wudhu lagi, naik masjid lagi, loh, baca Al-Quran, ngantuk lagi, begitu. Ya Allah, itu wudhunya pahala, semuanya pahala, dan Allah akan hapus semalam itu dosa yang lalu Allah hapus. Jadi 1 bulan Ramadan dihapus 3 kali. Puasanya yang lalu dihapus semua, malamnya dihapus semua, dan Ramadan dapat Lailatul Qadarnya dihapus semua, ditambah dengan ibadah kita seakan-akan selama 1000 bulan. Masya Allah, dapatkan. Takut tahun depan kita nggak bisa puasa karena sakit, mungkin karena yang lain, atau bahkan meninggal. Semoga manfaat. Kejar Lailatul Qadar, kejar Al-Quran sampai khatam, jangan tinggalkan. Dan bagusnya malam dibacanya, siang nggak apa-apa, karena untuk menghatamkan siang malam, banyak di malam. Karena khusus Rasulullah bersabda itu, setiap malam aku bersama Jibril baca Al-Quran setiap malam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribu hubbika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekat kepada cintamu, mencintai amal-amal puasa, sholat, qiyam,
tahajud, witir, tadarus, sedekah, zakat, dan semua amal ya Allah yang dapat mendekatkan pada cintamu. Dan terimalah puasa kami bulan tahun ini, dan temukan lagi tahun depan ya Allah, dan mudahkan urusan kami untuk ibadah kepadamu, mudahkan kerjaan kami, dan jauhkan kami dari sifat koruptif ya Allah. Lancar, mudah, bebas dari korupsi, dan jadi orang-orang yang kau pilih masuk surga bersama keluarga dan rombongan sama teman-teman saudara dan siapapun ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedekah subscribe ya. Dai Asyik, ASYIIK. Baik, dengan bahagia baiknya doa berilah kajian kita. Insyaallah esok hari Kamis dan masuk kajian zuhur yang sama. Demikian kalau kami wabillahi taufiq. Assalamualaikum.